Shalom umat yang dikasihi Tuhan, shalom. Bisa lambaikan tangan. Umat yang dikasihi Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepanjang minggu ini kasih setia Tuhan ada buat setiap kita. Amin. Pagi hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dia layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin, amin, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Percaya pagi hari ini Tuhan hadir dan menjumpai setiap kita. Buka hati, buka kedua tangan kita, naikkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan naikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia baik. Sianaya naya 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 namo. Haleluya. Kami boleh melihat kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami meninggikan Engkau Tuhan. Sikedala bahana ya ralama hayana ya ralamo. Engkau baik, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Di dalam mahayana ya naya 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 nalamo. Haleluya. Kami agungkan, kami muliakan Engkau, Yesus. Satu nama yang kami agungkan, namamu Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Sianaya naya 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 naya. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini kami menyatakan Tuhan, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Setiap musim, setiap waktu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau yang menuntun dan memimpin kehidupan kami Bapa. Kami nyatakan pagi hari ini Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di
umat Tuhan dengan segenap hati katakan, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari umat Tuhan, Engkau punya Allah sumber pengharapan, Engkau punya Allah sumber kekuatan. Pandang Yesus, biarlah mata kita tertuju hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang dapat diandalkan, Dia Allah yang dapat diandalkan seluruh kehidupan kita. Sekarang bahara mahara lamara 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 lamara. Sekarang bahana ya lamah ya lamah ya lamahara lamara lamara lamara. Sekarang bahara lamahara 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 lamayas. Sekarang lamahana ya lamahara labahaya labahara lamahara lamara lamara. Sekarang bahara lamahara 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 labahara 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 labahara. Sika papa 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 segenap hati naikkan pujian ini, serukan nama Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari umat Tuhan perdengarkan suaramu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin.
segenap hati. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Allah yang dahsyat. Hati kami percaya. Haleluya. Haleluya. Inayana yara lama hayana yana yana yamo. Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan, Allah yang dapat diandalkan. Haleluya. Kau segalanya, Yesus. Haleluya. 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 Irala bahara la 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 bahara. Syara la mahana yana 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 mo. Mari umat Tuhan, Engkau yang mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Sikara la bahara la mahara la mahara la mahara la mahara la mahara la mo. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari umat Tuhan katakan, satu-satunya yang ku andalkan,
umat Tuhan buka suaramu. Amin. Dengan segenap hatimu katakan, dengan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, katakan, dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan, dengan hati yang percaya ya Tuhan. Sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan segenap hati sekali lagi katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, kami percaya Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorak. Haleluya, 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 haleluya. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Terima segala pujian, terima segala hormat, terima segala kemuliaan. Haleluya. Satu hal yang kami percaya, kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang dapat kami andalkan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau meninggikan Engkau, Allah yang punya kuasa, memberikan kemenangan buat setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan dengan sepenuh hati katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kita adalah umat pemenang. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati.
kuasa untuk apa? Kuasa menaklukkan dunia. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa untuk dalam nama-Mu. Katakan, padaku telah diberikan kuasa. Mari umat pemenang, kuasa menaklukkan dunia. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Amin. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Mari umat Tuhan, engkau umat pemenang, tunjukkan bahwa ada kuasa di dalam kita. Engkau tidak kalah, engkau menang, sebab ada kuasa. Padaku telah diberikan kuasa. Katakan dengan iman, kuasa menaklukkan dunia. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Katakan dengan iman, Ada kuasa kebangkitan amin. hidup di dalamku, Hai umat pemenang, menghancurkan musuh. ada kuasa kemenangan Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Yesus, Kau ajaib, kekal. Yesus, Kau ajaib, kekal. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. haleluya, haleluya. Mari kibarkan panji-panji Tuhan umat pemenang. Ada kuasa di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Mari umat pemenang kibarkan panjinya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kibarkan panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi umat pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan
Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bersama saya Karen, berikut HOG News minggu ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Khusus minggu ini, Spiritual Breakthrough akan diadakan pada Selasa, 23 Januari jam setengah 7 malam melalui Zoom. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara
untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita juga akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Saya undang untuk bangkit berdiri. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Sama-sama kita akan perkatakan. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita juga akan memperkatakan janji Tuhan di tahun ini. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sama-sama kita akan perkatakan ini. Tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi dengan semangat. Tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami, dari Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rupin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaranak, Bapak dan Ibu rohani kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang yang kami kasihi Pendeta Timotius Andi Cahyono. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa, Engkau Allah yang terus menyertai kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan. Pengurapan-Mu yang senantiasa baru melimpah ya Tuhan, dan kasih karunia-Mu terus berlimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu ya Bapa. Dalam seluruh pelayanan mereka Tuhan, Engkau memakai kehidupan mereka bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dengan tanda-tanda yang ajaib Tuhan Engkau nyatakan Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan.
Engkau yang terus akan menopang kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu dan melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini Tuhan, membawa setiap kami umat-Mu Tuhan menjadi umat yang layak bagi hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota tercinta, kota Semarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat buat Semarang. Shalom Semarang, Shalom Semarang. Semarang penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan pemerintahan kota kami dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan penduduk kota Semarang adalah penduduk yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengubahkan atmosfer kota Semarang ini Tuhan, dengan puji-pujian, dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, Shalom Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Allah ada atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia Engkau diberkati oleh Tuhan. Indonesia Engkau dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia Engkau ada di hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati secara khusus berdoa untuk pemilu Tuhan di bulan Februari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta keamanan, kondisi yang kondusif Tuhan buat pemilu ini berjalan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak Tuhan segala sesuatu kekerasan, tindakan anarkis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus pemimpin yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang toleran, yang nasionalis Tuhan tetapkan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia ada dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang diurapi oleh Tuhan, generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa akan bangkit di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan, kerinduan kami Tuhan untuk memiliki tempat ibadah yang permanen di dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang kami percaya, Tuhan sudah menyediakannya bagi kami. Kami percaya Tuhan, satu tempat yang permanen untuk kami ibadah. Tuhan, Engkau Allah akan memberikan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang percaya, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan menggenapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Yerusalem, damai sejahtera bagi Yerusalem. Shalom buat Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari angkat persembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi persembahan dengan hati yang sukarela ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita buka hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bukan karena melihat Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat,
ku percaya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi, saya mengundang Bapak Ibu Saudara angkat tangan bersama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari sekali lagi kita mengangkat tangan, kita angkat suara menyembah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri, semuanya menyembah Dia. Ini alama syadara lama sande, kini alama sado. Haleluya. Penyembahan yang menyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada di tahun yang baru ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya, lewat ibadah kami, lewat firman yang akan kami terima, Tuhan akan terus menuntun setiap langkah kami, agar kami boleh menjadi umat pemenang, dan kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Karena hanya pemenang yang dapat menjadi terang, dan itu adalah kami umat-Mu di tempat ini. Kami tanggalkan segala beban, bahkan dosa yang merintangi kami, dan kami sungguh-sungguh mau memperhatikan firman-Mu. Bapa, hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu, apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang sempurna, dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sambil duduk boleh berikan salam, sapa kanan kiri. Pagi hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh ada di tempat ini, ya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tadi saya bicara dengan Pak Jameson, puji Tuhan, ini kakak saya, saudaraku. Ya, sejak zaman kuliah kami bersama-sama. Ini kakak rohani saya dan kami melayani bersama-sama, dan bulan Desember yang lalu saya habis melayani di tempat Pak Jameson juga di Bandung. Perjalanan yang cukup panjang. Hari Rabu kemarin saya ada pertemuan di Cilacap, dan setelah itu saya transit di Purwokerto dan lanjut ke Bandung. Dan sedianya minggu ini saya ada di Wonosobo, tapi karena
PDP bawa kurang fit, kurang sehat, jadi saya bilang nggak usah berangkat. Jadi dari Bandung saya pulang ke Wonosobo dulu, Sabtu, antar Ibu Gembala yang hari ini khotbah di Wonosobo, dan tadi pagi saya berangkat ke Semarang. Puji Tuhan, antar kota, antar provinsi, saudara. Dan nanti hari ini sore pulang dan besok sore saya harus ada di Magelang lagi, karena Natal Perwil di Magelang. Puji Tuhan, doakan supaya ke depan saya punya helikopter, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Siap diberkati Tuhan? Berapa banyak yang rindu diberkati, lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Saudara, saya berdoa dan percaya bahwa pulang dari tempat ini, paradigma kita, pola pikir kita diubahkan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Niko, Bapak rohani kita. Kalau tahun ini Tuhan katakan tahun untuk bangkit jadi teranglah. Hanya pemenang yang bisa menjadi terang, saudara. Kalau kita nggak ngalami hidup berkemenangan, kita tidak bisa menjadi terang. Saya akan membahas tentang pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Dalam nats kita, Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang bisa melihat dengan jelas, saya mengajak kita untuk membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Katakan amin, saudaraku. Saudara, saya melihat doa Paulus ini, doa Paulus bukanlah supaya jemaat ini menjadi jemaat yang sukses. Bukan agar mereka menjadi orang kaya, saudara. Tetapi saya melihat doa Paulus ini adalah dia mendoakan untuk hal-hal yang penting dan utama bagi pertumbuhan iman jemaat. Ada 2 hal yang saya mau bagikan tentang doa Paulus ini. Yang pertama, Paulus berdoa demikian, supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, saya merenungkan, saya menganalisa demikian. Kenapa kok Paulus berdoa supaya Tuhan kasih roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar? Jangan-jangan pada saat itu jemaat mengenal Tuhan dengan cara yang tidak benar. Karena itu Paulus berdoa demikian, supaya mereka diberikan roh hikmat dan wahyu. Saudara, kekhawatiran saya adalah kalau masa kini, orang Kristen masa kini mengenal Tuhan dengan cara yang tidak benar. Ya, saya melihat, saya mendengar di sosial media, Bapak Ibu, banyak pengajar-pengajar atau dikatakan orang itu yang berkhotbah dan dia mengajarkan hal-hal yang baru. Contoh, ada yang dengan lantang berkata, nggak perlu kebaktian, nggak perlu datang ibadah online juga nggak apa-apa. Ada juga yang mengajarkan, nggak usah kasih persembahan. Saudara, hati-hati. Sepertinya mereka sedang menyampaikan firman Tuhan, tetapi kalau apa yang disampaikan itu keluar dari kebenaran firman atau Alkitab, itu adalah hal-hal yang sesat, saudaraku. Ya, kadang saya merenungkan gini, orang ini baru muncul, belum lama,
bicara banyak hal di sosial media, dan banyak yang dengar, banyak yang ngikuti. Kenapa? Ya kalau orang memang dasarnya malas ibadah, dengar pengajaran seperti itu kan senang saudaraku. Betul enggak saudara? Kalau orang dasarnya memang pelit, dapat pengajaran nggak usah kasih persembahan, nggak usah kembalikan persepuluhan, ya pasti senang saudaraku. Padahal orang yang bicara demikian, maaf saudara, mereka belum lama ada dalam pelayanan, buahnya belum terlihat. Karena Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Saudara, saya berdoa jemaat Tuhan di GBI House of Grace Semarang di tempat ini tidak demikian. Katakan amin saudaraku. Nah saudara, hati-hati ya, hati-hati. Saya mau sampaikan ini saudara, ada dua macam Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Dan yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu Saudara adalah ini. Tuhan Anda yang mana? Jangan-jangan kita datang beribadah, kita sepertinya beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri saudara. Ya. Banyak orang Kristen menciptakan Tuhan dalam pikiran mereka atau mengenal Tuhan dengan cara yang mereka mau saudara. Bukan dengan caranya Tuhan. Karena itu tadi Paulus berdoa bagaimana? Supaya engkau diberikan roh hikmat dan wahyu. Agar engkau dapat mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu apa saudaraku? Cara yang benar itu adalah dengan cara yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang percaya pingin kenal Tuhan tetapi dengan caranya sendiri, dengan cara yang kita mau. Ya, meng-create Tuhan dalam pikirannya, memframing, memetodekan Tuhan dengan cara berpikir kita. Ada orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu hanya sekedar sebagai pelayan dalam kehidupannya. Dari semua kebutuhan, dari segala pergumulan. Kalau aku sakit, Tuhan sembuhkan aku. Kalau aku susah, Tuhan hiburkan aku. Kalau aku bangkrut, Tuhan lakukan mujizat supaya aku bisa bangkit lagi, supaya aku bisa eksis lagi. Saudara, maaf, Tuhan cuman jadi pelayan. Apakah Tuhan yang diajarkan Alkitab itu seperti itu? Jawabannya dengan tegas adalah tidak. Ya, memang Dia adalah Allah kita yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Katakan amin. Kalau kita susah, Dia Tuhan yang sanggup untuk menghibur kita. Katakan amin. Kalau kita mengalami masalah, apakah sakit, penyakit atau pergumulan, Tuhan kita sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan amin. Tetapi dengar baik-baik jemaat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang harus menjadi Tuhan dan Raja yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dalam bahasa asli di Perjanjian Lama dikatakan kurios, penguasa tunggal. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Itulah Tuhan yang saya temukan dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan yang saudara percayai.
Apakah Tuhan yang berdaulat atas kehidupanmu? Ataukah Tuhan yang hanya menjadi pelayan? Saudara, kenali Tuhan dengan cara yang benar. Doa Paulus yang kedua adalah, baca sama-sama dengan suara keras, 2-3, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Katakan amin, saudaraku. Mengapa? Supaya kamu mengerti, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Mengerti. Coba saudara katakan sama-sama, mengerti. Saudara, mengerti atau understanding ini harus menjadi perhatian kita, ya. Tidak bisa didapat di bangku sekolah. Saya tidak katakan kalau belajar itu nggak perlu, karena sampai sekarang saya pun juga masih belajar, ya. Saya sedang berjuang juga untuk menyelesaikan studi S2 saya, saudaraku. Tetapi yang dimaksudkan understanding atau pengertian ini tidak bisa didapatkan di bangku sekolah atau bangku kuliah. Baca sama-sama 2-3. Pengertian ini, lebih keras. Pengertian ini datangnya hanya dari Tuhan. Ya. Pengertian atau understanding supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Bahasa hari-harinya gini loh. Supaya kita itu mudeng. Coba katakan kanan kiri, mudeng. Ya. Jelas, ngerti, dapat pengertian. Nah, pengertian ini datangnya dari Tuhan. Karena itu saya mendorong jemaat Tuhan, ayo engkau harus bertumbuh dalam pengertian ini. Pengertian ini tidak bisa datang dengan sendirinya, Bapak Ibu. Pengertian ini harus diusahakan. Selalu berdoa untuk rasa lapar dan haus. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin, Bapak Ibu. Ya, saudara, kita harus berkata kepada diri kita, Tuhan, aku harus bertumbuh dalam kekristenanku, Tuhan. Aku harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengertian yang benar. Masalahnya, saudara, saya mengamati, kita tahu banyak hal, ya, tetapi kita nggak mau bertumbuh dalam pengertian yang benar. Kita kerjakan hal-hal yang lain, kita mengejar banyak hal di dunia ini. Saya selalu katakan gini, ya, kalau di tangan kanan saya ini berbicara kesuksesan, kemapanan, keberhasilan di dunia, atau orang itu sukses, berhasil, punya uang banyak, punya simpanan banyak, siapa sih yang nggak mau demikian? Dan di tangan kiri saya ini berbicara kehidupan kekal bersama Tuhan selama-lamanya di sorga. Saya mau tanya, tangan kanan saya dan tangan kiri saya ini, keberhasilan di dunia ini dan kehidupan kekal di sorga, mana yang lebih bernilai dan berharga? Yang di dunia apa yang di sorga? Setuju ya? Sepakat ya? Karena orang kaya sekalipun tidak bisa beli kehidupan kekal di sorga. Tetapi renungkan baik-baik, waktu hidup kita habis untuk yang mana? Kita kaya dalam banyak hal, tetapi kita miskin dalam pengertian-pengertian yang benar yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang Tuhan sampaikan dengan jelas kepada saya. Sampaikan, ajarkan kepada umatku. Karena mereka gak akan jadi umat pemenang kalau mereka gak ngerti tentang hal ini. Hidupnya hanya jatuh bangun, begitu bangun jatuh lagi, terus berputar-putar. Saya tadi katakan, kalau Anda gak jadi pemenang, Anda gak mungkin bangkit dan jadi terang. Katakan kanan kirimu, kalau gak jadi pemenang, gak bisa jadi terang. Amin, saudara. Nanti kalau yang gak ngomong saya suruh maju loh ya. Sekali lagi bilang orang yang berbeda, kalau gak jadi pemenang, gak bisa jadi terang. Sekali lagi sama-sama saya, 2-3. Kalau gak jadi pemenang, tidak bisa jadi terang. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya,
Mungkin seseorang berkata, aku punya pencapaian, punya posisi yang hebat. Tetapi kalau tingkat pengertian ini, understandingmu ini tidak di-upgrade saudara, maka perhatikan ini baik-baik, kehidupanmu akan ada dalam satu level dengan tingkat pengertianmu. Sekali lagi, kalau tingkat pengertian kita tentang hal ini tidak di-upgrade, maka kehidupan saudara akan satu level dengan tingkat pengertian saudara. Upgrade tingkat pengertian saudara, agar pencapaianmu hari-hari ini tidak menjadi sia-sia. Usahakanlah itu, kejar itu saudaraku. Usahakan itu lebih dari yang lain. Kalau engkau sungguh-sungguh mengerti bahwa yang terutama adalah engkau mengerti kehendak Tuhan, bahwa engkau sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, kejar itu lebih dari hal-hal duniawi saudara. Tidak cukup hanya datang ibadah hari Minggu, tetapi engkau harus upgrade dirimu lewat waktu-waktu perenungan firman secara pribadi. Di tempat kita ada morning call, ya. Sekarang yang ikut semakin banyak saudaraku, ya. Kemarin minggu lalu saya lihat kehadiran sampai 65. Ada orang luar yang bukan jemaat HOG, mereka ikut morning call. Pertanyaannya Om Andi gini, yang dari HOG rajin morning call enggak? Pandang kanan kirimu. Kalau yang selama ini belum rajin, berjanji ya, tahun yang baru engkau harus cari itu, engkau harus kejar itu, harus bertumbuh agar engkau memiliki pengertian yang benar. Katakan amin. Nah sekarang kita lihat, ngerti apa? Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara masih bersama-sama dengan saya? Amin. Masih fokus? Amin. Sampai di sini ngerti enggak? Tolong dijawab, sampai di sini ngerti enggak? Kalau enggak ngerti saya ulangi lagi dari awal. Waduh, pulang jam berapa Pak kebaktiannya? Enggak apa-apa, kalau enggak ngerti saya ulangi lagi. Ya. Nah saudara, mengerti apa? Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Karena dalam panggilan Tuhan ada satu pengharapan yang pasti. Ada satu pengharapan yang hebat, yang akan membuat kita tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah saudara, kalau kita mengerti hal ini, maka hidupmu seumpama satu bangunan yang dibangun di atas batu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau bangunan itu didirikan di atas pasir, ketika angin banjir datang, maka rumah itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Minggu kemarin dalam seminggu ini Wonosobo itu banyak hujan. Bahkan sempat hari Kamis hujan itu 30 jam non-stop gak berhenti. Maka di satu desa mulai ada longsor, mulai ada bencana. Banjir sih enggak. Kalau Wonosobo banjir, Semarang tenggelam saudaraku. Ya, Wonosobo kan tinggi ya. Sampai jalur menuju Dieng, daerah tertentu ada angin ribut, angin kencang. Saudara tahu? Orang naik motor di jalan, sampai ambruk. Anda bisa bayangkan anginnya sekencang apa saudara. Ya, itu yang terjadi, itu yang terjadi hari-hari ini. Nah saudara, firman Tuhan katakan kalau kita miliki pengertian ini dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Katakan amin saudaraku. Ya, karena itu mari upgrade pengertian kita. Saudara, saya akan masuk ke sini sebentar supaya Anda menangkap. Ya, percayalah, katakan kanan kiri, hari ini Pak Gembala khotbahnya enggak lama. Hiburkan kanan kiri saudara. Ya. Ada 4 narasi Alkitab, ya, cepat ya. Yang pertama adalah penciptaan, kedua kejatuhan manusia, yang ketiga adalah penebusan dan kemuliaan. Penciptaan, Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan gambarnya, dengan rancangannya, dengan maksud dan dengan tujuannya.
Kejadian 1 ayat 26 berkata, supaya manusia berkuasa. Saudara perhatikan ke depan sebentar. Segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia diciptakan, perhatikan baik-baik, dengan kualitas ilahi. Ya. Supaya kita bisa menghidupi cara hidup Tuhan dengan kualitasnya Tuhan. Kalau orang mengerti dan memiliki ini, maka dia ngerti artinya mengampuni tanpa syarat, mengasihi tanpa syarat, bagaimana murah hati. Tapi kalau orang Kristen gak bisa ngampuni, ingat baik-baik saudara, jangan-jangan engkau telah keluar dari gambar dan rupa Allah. Orang yang segambar dan serupa dengan Allah, diciptakan dengan kualitas Tuhan yang ditaruh dalam kehidupannya. Dan kalau kita hidup dalam kualitas ilahi ini, akan membuat kita itu berkuasa di muka bumi ini dan menjadi pemenang. Lalu yang kedua adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaannya gini, jatuh dari mana? Harus jelas. Kata dosa bahasa aslinya adalah hamartia. Artinya meleset dari sasaran. Jatuh dari mana, Pak? Jatuh dari tujuan Tuhan, dari rancangan Tuhan, dari keserupaan, dari kemuliaan Tuhan. Jadi kalau dikatakan berdosa itu bukan sekedar berbuat jahat, tapi meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau cuma perbuatan jahat, itu bisa diselesaikan dengan perbuatan baik Bapak Ibu. Tetapi dosa itu adalah perbudakan. Ya, yang akan merubah cara hidup kita. Dan orang yang ada dalam perbudakan dosa, yang dibutuhkan adalah penebusan. Yang ketiga adalah penebusan. Jadi maksud penebusan adalah dikembalikan ke tujuan semula. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Nih ya, perhatikan catatan saya. Bukan sekedar masuk sorga, namun usaha Tuhan agar manusia hidup kembali dalam kemuliaan. Apa yang dikatakan di 1 Petrus 1:18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Saya pernah khotbahkan ini dalam tema khotbah yang berbeda tentang ayat ini. Coba Anda lihat ke depan sebentar. Ya. Manusia diciptakan dengan kualitas ilahi, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga adalah penebusan. Apa fungsi penebusan itu? Yaitu mengembalikan manusia kembali kepada gambar Allah. Mengembalikan manusia kepada kualitas ilahi. Mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan, kepada tujuan Tuhan yang semula. Agar manusia boleh hidup kembali dalam kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dari awal, Yesus, kemuliaan-Mu. Katakan, pulihkan hatiku. Yesus,
kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, berkati hidupku. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Setelah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, manusia mengalami kejatuhan. Jatuh dari rencana Tuhan, jatuh dari rancangan Tuhan. Lalu Tuhan menebus manusia agar manusia boleh kembali kepada rancangannya. Dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Menghidupi kualitas Tuhan lagi, saudara. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Agar kita boleh menghidupi cara hidup yang berkualitas lagi. Saudara, tujuan Tuhan, baca sama-sama 2-3, bukan sekedar kalau mati masuk sorga, namun agar kita kembali serupa dan segambar dengan Tuhan, dan agar kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, sekali lagi, agar kita kembali serupa dan segambar. Ada orang percaya sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi tetap hidup dalam ketakutan, dikuasai kekhawatiran. Saya mau katakan, saudara, itu bukan gambar dan rupa Tuhan. Engkau sudah dikembalikan kepada gambar dan rupa Tuhan. Pikiranku, Pak, selalu negatif. Alkitab bilang gini, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat ke-8. Ya. Aku dikuasai ketakutan, Pak. Ketakutan bukan berasal dari Allah. Ketakutan itu mengandung hukuman. Di dalam kasih yang sempurna yang dari Tuhan, Alkitab bilang apa? Tidak ada ketakutan. Ayo praktek, saudara. Jangan hanya menjadi orang percaya labelnya. Orang Kristen, kalau minggu ke gereja. Kalau bukan orang Kristen kan mereka ibadah sendiri ke tempat mereka. Tapi kalau aku kan Kristen. Tidak cukup gitu. Tapi hidupmu apakah hidup yang berkemenangan atau tidak? Hidup yang penuh dengan sukacita enggak? Sekali lagi, kita nggak bisa jadi terang kalau kita nggak jadi pemenang. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita nggak penuh dengan sukacita, kita nggak bisa jadi terang loh, saudara. Benar enggak? Kalau Anda datang ke seseorang yang sedang dalam pergumulan, lalu Anda mencoba mengajak mereka datang kepada Tuhan, mereka akan berkata gini, lawong kamu aja tiap hari merengut, tiap hari mukamu aja muka penuh dengan kekhawatiran, mukamu aja gak ada sukacita, kok mau ngajakin aku percaya Tuhan Yesus? Coba cek kanan kiri, mukanya penuh sukacita gak? Gak usah disenyum-senyumin. Coba cek kanan kiri, wajahnya penuh sukacita gak? Yang hadir suami istri, lihat pasanganmu, mukanya penuh kemuliaan Tuhan gak? Orang yang susah, lihat wajah saudara, jadi terhibur gak? Apa orang yang senang lihat Anda jadi takut?
Nah ini penting saudaraku. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya cari counter HP karena HP saya ini kan sudah lama. Tapi saya senang banget, ini speknya bagus. Fotonya juga kameranya nggak kalah dengan kamera-kamera HP yang baru. Tapi masalahnya di baterai. Kadang panas overhead, apa baterainya ya. Akhirnya saya beli baterai online dan saya cari counter HP yang bisa masang ini, waktu itu di Wonosobo. Berapa mas? 50.000, nggak kurangi lagi, itu sudah standar Pak. Oke. Berapa menit? 20 menit. Sambil nunggu masang, sebelah ada rumah makan Padang. Makanan favoritnya Pak Yahya dulu. Ya. Lalu saya makan, selesai saya ke situ, udah mas, udah. Tuhan dorong saya gini, kamu jangan buru-buru pergi. Beritakan firman-Ku. Di counter HP terbuka, ada karyawan 2 lagi kerja. Saya itu ngobrol setengah jam lebih, kayak ngotbahin dia, saudara. Saya cerita tentang penebusan Tuhan. Saya cerita bagaimana Tuhan Yesus mencurahkan darah untuk menebus dosa kita. Dan saya katakan, kalau kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Saudara, itulah yang Tuhan mau. Hidup kita menjadi terang. Kita harus siap sedia. Sampai Ibu Gembala bilang sama saya, wah Pi, Papi nanti bonusnya pasti banyak banget ya. Sudah nginjilin orang berapa banyak. Saudara jangan mau kalah. Amin. Karena di Yeremia bilang gini, kalau ada orang yang mati dalam kesalahannya dan engkau tidak mengingatkan dia, Tuhan akan minta pertanggungan jawab daripadamu. Artinya gini, mungkin engkau punya teman di kantor atau sering ketemu dengan seseorang, atau ke ibu-ibu mungkin tukang sayur yang langgananmu, ya, atau siapapun itu sering ketemu, bertahun-tahun ketemu dia. Tapi sekalipun Anda tidak pernah beritakan Injil, kalau sampai dia mati dalam dosanya, Tuhan minta pertanggungjawabanmu loh saudara. Karena saya punya keyakinan gini, nggak pernah sia-sia, nggak kebetulan kalau Tuhan itu ketemu, kalau orang-orang itu ketemu kita. Betul enggak saudara? Kan kita ini memiliki roh Allah dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes dikatakan, orang yang percaya kepadaku, ia mempunyai terang hidup. Jadi kalau orang ketemu kita, bukan kebetulan, tetapi kesempatan untuk dia itu melihat terang itu bersinar. Saya enggak jadi musuhan sama orang yang saya injili kok. Saya tetap baik-baik. Nah karena itu harus belajar metodenya, caranya. Ya. Berapa waktu yang lalu waktu saya harus ke Magelang pakai travel dan saya turun lalu sambung pakai Grab. Perjalanan saya turun dari shuttle ke tempat dealer saya ngambil mobil itu tidak sampai 8 menit. Tapi saya sudah injili dia. Ngobrol, Pak ini Bapak sambilan atau gimana? Sambilan Pak. Kalau enggak sambilan gini ya enggak cukup. Terus ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya masuk. Iya ya Pak. Tapi jangan lupa kita berusaha di dunia ini, tapi dunia ini sementara. Setuju gak Pak? Setuju Pak. Tapi yang selama-lamanya nanti kita ke sorga. Bapak mau masuk sorga? Mau. Yakin gak masuk sorga? Lah itu Pak, yang gak yakin. Nah, karena terus terang susah Pak. Tiap hari kita gak bisa kalau gak lakukan kesalahan. Nah, kesempatan, itu pintu udah terbuka. Langsung. Begitu saya masuk ngobrol mau nyampe dealernya, Bapak itu bilang, Bapak pendeta ya? Gitu. Saya gak punya embel-embel pendeta pun. Dari dulu awal saya lahir baru. Ini tanya Pak Jameson, ini dulu satu perguruan dengan saya. Zaman kami ikut pemuritan dulu ya Pak Jameson ya. Kita diajar kemana-mana beritakan Injil saudara. Saya sampai dulu beli traktat. Uang saya itu sebagian buat beli traktat. Belum berani ngomong, tapi kemana-mana tinggalin traktat.
tukang parkir dikasih uang juga tak kasih traktat. Ya. Nah saudara, ini adalah yang dimaksudkan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Memancarkan terang, jangan hidup seperti orang-orang duniawi yang tidak memiliki terang, saudaraku. Ya. Hidup kita itu memiliki terang yang bersinar, katakan amin. Hidup saudara dan saya punya pengharapan yang pasti. Kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita punya tujuan yang pasti dan kita punya pengharapan yang pasti. Saya memberikan 2 contoh. Yang pertama dalam perjanjian lama terlebih dahulu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apakah yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, perhatikan hal ini, kata harapan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini harusnya di highlight ya, tapi nggak keluar nih. Nah saudara, bahasa Ibrani itu memiliki arti secara deskriptif ya, penggambaran. Jadi kata harapan Ibraninya itu adalah tifah, tulisannya itu tikuwah, tetapi bacanya tifah. Itu artinya apa saudaraku? Artinya seperti kabel. Jadi kalau saya ngobrol seperti ini, ya, saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu yang tadinya kalau saya tanpa mic saya seperti ini suara saya, tapi begitu pakai mic suara saya lebih keras. Anda bisa mendengar suara saya karena mic ini diterima lalu masuk ke mixer, mixer itu diolah dan keluar lagi ke speaker aktif yang sudah ada power di sana, dihubungkan dengan kabel. Bilang kabel, saudara. Akhirnya suara saya bisa terdengar dengan jelas. Speaker bisa berfungsi karena ada kabel yang menghubungkan. Saudara, harapan, pengharapan itu seperti kabel itu, saudara. Yang menghubungkan kita dengan tujuan Allah, dengan tujuan ilahi. Berarti, kalau saudara memiliki pengharapan, engkau selalu terhubung dengan tujuannya Tuhan. Satu kali lagi, semua fokus ya. Kalau engkau punya pengharapan, kabel itu, maka engkau akan selalu terhubung dengan tujuannya Tuhan. Gak akan goyah, gak akan bimbang, apalagi menyerah dan kalah. Karena kita punya tujuan yang pasti, katakan amin. Kita punya pengharapan yang pasti, katakan amin. Jadi sekali lagi sebagai orang percaya, jangan hanya berpikir aku sukses punya uang banyak jadi orang kaya, no. Orang kaya belum tentu hidup dalam tujuannya Tuhan. Buat apa orang kaya raya tapi maaf kalau pelit? Setuju? Kalau nggak setuju kita selesai, saudara. Buat apa orang punya segalanya, tapi kalau pelit. Tapi mungkin ada orang yang biasa, gak terlalu berlebihan. Tapi hatinya penuh dengan kemurahan hati. Dia berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia mengerti dan menopang pekerjaan Tuhan. Kita lagi doa loh buat tempat ibadah yang permanen. Saya kok diingatkan ya Pak. Kita itu kan punya rekening pembangunan kan Pak. Lupa, nggak tahu. Waktu itu bukannya tak titipin Pak Yahya. Iman itu harus disertai dengan pada tidur ya, yang punya anak kecil nih apalagi ngantuk nih. Iman harus disertai iman tanpa perbuatan, perbuatan tanpa iman sia-sia. Jadi kita doa buat tempat ibadah permanen, kita pun mulai menabur untuk tempat ibadah. Nanti saya siapkan amplop persembahannya. Ya. Saudara, nggak akan goyah. Kita menjadi orang yang diberkati, kita menjadi orang yang memiliki atau orang kaya tetapi kita punya kemurahan hati, saudara. Kalau tidak tersambung dengan tujuannya Tuhan, maka kita nggak ngerti apa yang akan kita lakukan. Sampai di sini yang menangkap katakan amin. Dan yang terakhir, bilang kanan kiri, ini terakhir.
Ibrani 6 ayat 19 ayat sampai 20. Baca ya, yang keras ya. 23. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan ini baik-baik, saya akan sampaikan strong point-nya di sini. Jangan Anda miss ya, kalau Anda kelewat ini Anda tidak mudeng. Karena inti khotbah saya di sini, saudaraku. Ya, nah saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau dalam perjanjian baru pengharapan itu dari bahasa Yunani adalah elpis, ya, dilabuhkan sampai di belakang tabir. Maksudnya apa? Saudara, kalau Anda belajar teologi ya, sampai sekarang memang belum dipastikan penulis kitab Ibrani ini siapa. Memang dari gaya tulisannya, gaya bahasanya sepertinya Rasul Paulus, tetapi ini juga belum fix, ya, belum fix. Nanti kalau kita di sorga ketemu kita akan tanya, jane Om Paulus yang nulis bukan? Kira-kira kayak gitu ya. Yang mau tanya katakan amin. Oh berarti Anda percaya masuk sorga ya, saudaraku ya. Nah, dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kemungkinan Rasul Paulus, tetapi belum pasti. Tapi yang jelas saya melihat dari narasi yang disampaikan, penulis ini menguasai soal perjanjian lama. Penulis ini menguasai soal keimamatan. Penulis ini menguasai soal bait Allah. Ya, saudara, sauh atau jangkar sauh ya, itu seperti halnya kalau kapal itu dia berhenti, dia berlabuh, dia melepas jangkar agar kapal itu tidak terbawa oleh arus. Saudara, dalam bait Allah itu ada beberapa ruangan. Yang pertama adalah halaman. Di halaman itu ada kolam pembasuhan dan mezbah korban bakaran. Lalu ketika masuk satu step lagi, ya, darah itu diambil dan dibawa masuk. Di dalam itu ada ruang kudus. Ruang kudus itu ada meja roti, ada kaki dian dan mezbah dupa. Lalu imam itu tidak berhenti sampai di sana, dia masuk lagi ke ruang maha kudus yang ada di dalamnya, yaitu tabut perjanjian Tuhan. Lalu imam yang membawa darah korban itu memercikan darah binatang itu. Dan ketika percikan darah itu mengenai tutupan di atas tabut perjanjian, perhatikan ini baik-baik, maka Shekinah glory, awan kemuliaan Tuhan itu turun atas umat Tuhan. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus dilapisi tabir. Ya. Ruang maha kudus ketika kena percikan darah, maka di tabut itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berbicara tentang di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Perhatikan baik-baik. Saya ingat tahun 2005 atau 2006 ketika tsunami melanda Aceh. Anda masih ingat? Ada kapal berbobot 500 ton waktu itu tersapu tsunami dan terbawa ke daratan sampai terseret 300 meter, saudara. Setelah dihitung-hitung, diusahakan dikembalikan ke laut, perlu dana 2 miliar bisa kembali ke air. Akhirnya kapal itu tidak jadi dikembalikan ke air dan dijadikan monumen sampai sekarang, saudara. Saya mau cerita gini, kapal itu kan buang sauh, buang jangkar. Tapi ketika gelombang yang begitu dahsyat menyapu Aceh saat itu, kapal yang begitu berat 500 ton tersapu gelombang begitu saja. Jangkar itu tidak mampu menahan. Strong point-nya gini Bapak Ibu. Pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang dilabuhkan, perhatikan, sampai ke belakang tabir. Halaman, ruang kudus, tirai, ruang maha kudus. Dilabuhkan sampai di ruang maha kudus. Tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Tempat di mana ada kehadiran Allah di sana. Saudara,
pengharapan kita kepada Tuhan Yesus akan membawa kita ke sana, akan membawa kita punya pengharapan yang tidak mungkin bergeser. Kalau jangkar kapal itu nggak mampu menahan, dengar, sauh atau jangkar kita itu ke atas, ke tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau Anda bisa perhatikan gambaran yang saya berikan, ketika engkau memiliki pengharapan itu, maka pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Katakan amin. Yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ke ruang maha kudus, tempat di mana ada kemuliaan Tuhan. Artinya gelombang sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, goncangan sedahsyat apapun, gak akan membuat imanmu goyah, gak akan membuat engkau menyerah. Karena pengharapan itu adalah pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Anda harus memiliki itu dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saya berdoa supaya kita di tempat ini memiliki pengharapan. Orang percaya yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, sekali lagi katakan selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Dan kami bersyukur buat segala kebenaran firman-Mu bagi setiap kami pagi ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau
Engkau yang akan menjadikan setiap kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami yang ada di dalam seluruh tuntunan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, berdaulatlah atas setiap hidup kami, supaya kami bisa menjadi terang, supaya kami bisa menjadi berkat, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu, supaya kami menjadi pekerja-pekerja yang menuai di tahun 2024 ini. Jadikan setiap kami pribadi-pribadi yang kuat dan dewasa rohani. Jadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang menaruh kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Dan firman-Mu itu yang akan terus membawa kami dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, dan membawa kami dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, sehingga setiap orang bisa melihat dan kebenaran-Mu di dalam hidup kami akan menerangi hidup setiap orang dimanapun Tuhan taruh setiap kami. Berkati hamba-Mu secara khusus, Bapak Pendeta Andi yang sudah Engkau pakai sebagai gembala di tempat ini. Tuhan, terus berikan pengurapan yang baru, berikan hikmat otoritas ilahi atas hamba-Mu bersama Ibu Yeni dan anak-anak. Mereka semua dituntun dan diberkati Tuhan, dan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Tidak ada satu aral yang dapat merintangi rencana dan tujuan Tuhan atas gereja ini. Tuhan, berkati hamba-Mu, dan juga Tuhan memberkati setiap umat Tuhan pada pagi hari ini. Keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak, semua ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, sebab penyertaan dan pengharapan yang daripada Tuhan itu ada di dalam setiap umat-Mu. Dan juga kerinduan jemaat-Mu di tempat ini, GBI House of Grace, untuk memiliki satu tempat yang permanen. Kami yakin dan percaya penyediaan dari Tuhan Jehovah Jireh akan menyediakan tempat yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun gembala, para pemimpin bersama dengan umat Tuhan untuk mendapatkan dan menemukan tempat yang terbaik. Dan setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu akan bersama-sama sepakat dan bersehati untuk saling menopang, saling mendukung, menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk penyediaan tempat yang terbaik. Dan kami mengandalkan Tuhan untuk sebuah tempat yang akan dipakai beribadah, memenangkan jiwa, menjadi tempat jiwa-jiwa baru. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyediakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberkati kami. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, pandang kepada Dia, Bapa yang baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Berikan salam kanan kiri kita.